canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna. Baik, assalamualaikum Bu Nurul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Novi, alhamdulillah baik. Baik, rencananya kita ingin melaksanakan observasi di dalam kelas. Kira-kira nanti tujuan pembelajarannya seperti apa, Bu? Ya, untuk materi kelas 10 saat ini sedang di stokiometri Pak Novi yang mengenai konsep mol. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah bagaimana siswa dapat menghitung nilai massa mol korelatif (MR). Lalu yang kedua dapat untuk nanti menerapkan konsep-konsep perhitungan pada stokiometri. Oke, baik. Lalu nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Area pengembangannya yang pastinya nantinya siswa tuh akan bisa untuk mandiri memecahkan soal massa mol korelatif. Nanti siswa diminta untuk maju ke depan untuk nanti mereka mengerjakan. Setelah mengerjakan, dia akan menyampaikan hasilnya kepada siswa yang lainnya. Kalau dia sudah berhasil, ada apresiasi dari teman-temannya, dan siswa ini akan menunjuk kawan yang lainnya untuk diberikan giliran maju ke depan. Gitu. Lalu ada apa lagi pengembangannya? Apakah ada pengelompokan atau apa? Oh ya, untuk nanti yang konsep perhitungan stokiometri, nanti siswa akan bermain peran. Mereka akan dibagi per kelompok. Jadi satu kelompok isinya ada 4 siswa. Nanti mereka akan ada yang berperan sebagai massa, ada yang berperan sebagai volume, ada yang berperan sebagai jumlah partikel, dan ada yang berperan sebagai molaritas. Oke, baik. Lalu strategi yang akan disiapkan untuk tujuannya tercapai itu seperti apa, Bu? Strateginya pasti mulai dari pembuatan RPP terlebih dahulu, lalu yang kedua menyiapkan handout-nya, menyiapkan lembar kerja untuk siswanya juga. Oke. Lalu juga kira-kira setelah menerapkan RPP sudah selesai, lalu handout sudah selesai, selanjutnya apakah ada lagi yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pastinya nanti setelah ini mau refleksi. Jadi ketika mereka sudah bermain peran, siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil perannya seperti apa kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nurul. Sampai Sama-sama, ketemu di dalam Pak kelas. Novi. Ya, terima kasih. Baik. Masukannya semuanya komplit. Oh, kecuali Joyce. Betul. Joyce kenapa? Oke. Ternyata Miss Ruth kirimnya ke Joyce lagi tutup datanya. Tapi sudah isi secara kalian. Sudah ya? Oke. Mudah-mudahan sadar. Di nitrogen itu berarti N-nya ada sebanyak 2. Di nitrogen pentaoksida. Berarti nitrogennya ada sebanyak 2, oksidanya ada sebanyak 5. N2O5. Yang A, N2. N2O5. Tuliskan dulu rumus molekulnya. Di mana? Mau di sini kertas ini juga boleh. Mana tadi? N2O5 di nitrogen pentaoksida. N2-nya gini. Yes, betul. Nah, N2O5 ada sebanyak 4,48 liter. Ya. Ini pada keadaan STP. Tadi volume STP berapa nilainya? 22. Volume STP bisa dihitung nilainya adalah 22,4. Itu sudah volume standar. Jadi STP itu kepanjangannya standar temperature pressure. Suhunya itu berarti antara suhunya adalah 25 derajat Celcius 1 atm. Ya. Nah, MR, BA, SO4. Kalau yang kakak-kakak kelas itu biasanya bacanya dengan bakso. Bakso 4 Miss. Oke. Lihat penulisannya, sudah tepat atau belum? Disuruh menuliskan A-nya kecil. Oke. Ada atom apa saja di situ? Ada atom apa saja, Pak? Ada? Atomnya apa saja? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Novi. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah.
Baik, beberapa saat lalu kita sudah melakukan observasi di dalam kelas Bu Nurul. Itu pelajaran kimia ya? Betul Oke. Pak, di kelas 10 ya kemarin. Oke. Itu tujuan pembelajarannya waktu itu apa Bu ya? Ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran saat dilakukan Bapak kemarin supervisi. Yang pertama adalah siswa menghitung untuk massa molekul relatif. Yang kedua adalah siswa untuk menerapkan konsep perhitungan pada stoikiometri. Baik. Kira-kira di dalam kelas itu Ibu sudah melakukan pengembangan apa di sana? Yang pertama adalah pengembangan untuk RPP-nya, yang kemudian juga untuk pada proses saat pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang kemarin Pak Nopin saksikan, yang pertama kali di awal siswa itu saya memberikan soal di papan tulis, saya tuliskan di papan tulis, lalu saya berikan satu contoh untuk saya kerjakan, lalu yang keduanya sampai dengan seterusnya siswa yang melanjutkan. Jadi pertanyaan berikutnya siswa maju, saya minta dia menuliskan. Lalu teman-teman yang lain dia memperhatikan dan kemudian jika sudah benar, maka saya berikan apresiasi untuk siswa tersebut dan dia berhak untuk menentukan siswa lainnya yang mengerjakan soal berikutnya. Baik, selanjutnya apa yang dilakukan untuk pengembangan berikutnya? Apakah di situ saya lihat membuat kelompok? Oh itu ya. Maksudnya seperti apa? Iya betul Pak Nopim. Saat kemarin juga dilakukan pengelompokan. Jadi untuk materi stoikiometri konsep mol ini saya membuat siswa menjadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok yang bermain peran sebagai jumlah partikel, sebagai molaritas, sebagai massa dan sebagai volume. Begitu. Baik, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut dari hasil kemarin? Apakah ingin ditingkatkan? Ada yang belum tercapai atau Ya. apa? Yang belum tercapai adalah saat kemarin dengan durasi waktu 2 jam pembelajaran, memang waktunya untuk stoikiometri ini tidak 1 kali pertemuan, bisa sampai dengan yang RPP yang saya buat itu sampai dengan 3 kali pertemuan, karena mereka nanti akan diminta kalau dengan metode jigsaw gitu ya, mereka siswa ini ada yang pakarnya untuk di kelompok di main perannya sebagai volume. Nanti yang volume ini menerangkan kepada kawan-kawan yang lain yang bermain sebagai molaritas, sebagai jumlah partikel, sebagai massa. Begitu rolling sebegitu gantian. Baik, setelah itu kira-kira kalau dari skala 0 sampai 100, kira-kira kemarin pembelajaran Ibu itu nyampe skala berapa kira-kira? Dari 0 sampai 100 pembelajaran kimia kemarin mulai dari masakan ada 2 tujuan ya. Massa molekul relatif tercapai. Untuk yang stoikiometri ini kan karena baru running sekitar 30% ya. Jadi kalau di total baru 80% tercapai. Tapi tujuan pertama udah tercapai ya? Tujuan pertama tercapai Pak. Oke. Baik, gimana perasaan Ibu setelah mengajar di kelas 10? Alhamdulillah, apapun yang Allah kasih, saya bersyukur karena anak itu adalah suatu hal yang anugerah ya, bisa ngajar mereka itu unik. Jadi ada yang sudah kekuatan matematikanya bagus, tinggal stimulus lebih. Kalau anak yang memang dasar matematikanya memang harus kita step by step, ya berarti melebarkan kesabaran kita. Jadi tantangannya Ada pastinya, tantangan kesabaran, tantangan di matematik, tantangan anak juga tambah paham dengan pembelajaran kimia. Oke. Terakhir, kira-kira Ibu ingin kalau misalkan ingin mengembangkan kembali, kira-kira apa yang perlu dipoles dalam pembelajaran berikutnya? Kira-kira ada yang mau dikembangkan lagi kira? Iya, yang dikembangkan pasti dari pembelajarannya ya, sendiri dari metodenya. Kalau sekarang ini kan bermain peran, nanti siswanya jigsaw, mudah-mudahan yang nanti dengan stoikiometri yang kalau yang siswa sebelumnya katakan stoikiometri itu paling susah untuk karena kan materinya sudah bersifat dengan hitung-hitungan. Nah, bagaimana anak ini dengan selain bermain peran bisa dengan metode lainnya mereka bisa lebih paham pada konsep stoikiometri ini. Baik. Ini saya kemarin mencatat beberapa hal. Kira-kira ini setuju gak Ibu dengan catatan saya bahwa di akhir itu memang tidak terlihat refleksi dari siswa dalam pembelajaran seperti itu? Iya, terkait dengan refleksi yang kemarin baru sepintas ya Pak Hapim ya. Jadi kemarin refleksi untuk tujuan yang pertama tersampaikan, tapi refleksi yang keduanya belum tersampaikan karena keterbatasan waktu dan juga daya serapnya anak yang berdiferensinya sangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul. Sama-sama Pak Nopin, terima kasih sudah berkunjung ke kelas kimia kelas 10 ya. Sama-sama, terima kasih banyak sudah mau dikunjungi. Siap. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.